Hai semuanya. Jumpa lagi bareng Ara di sini. Kali ini Ara akan bawain alur cerita film Beltetruk di Heaven versi novelnya ya. Dikarenakan Ara sudah putus kontrak dengan channel sebelumnya, jadi Ara akan kembangin channel Ara sendiri. Semoga sobat pecinta film Donghua semua terhibur dan mohon supportnya dengan cara subscribe, like dan komennya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo sobat pecinta film Donghua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, setelah meninggalkan kota Hades, Xiaoyan memberi instruksi kepada 50.000 keabadian dewa untuk mempersiapkan pertempuran melawan Taizu. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia bersiap untuk pergi ke kehampaan Laut Timur. Senior tingkat ketiga, silahkan maju. Sebelum berangkat, Xiaoyan harus membuat pengaturan yang lebih detail dan tidak bisa terburu-buru masuk secara sembarangan. Setelah itu puluhan orang maju ke depan. Jumlah orang kuat di level ketiga tidak terlalu banyak, tapi mereka cukup untuk menjadi pemimpin. Xiaoyan membagi 50.000 orang menjadi beberapa tim, dan jumlah masing-masing tim dijaga sebanyak 500 orang. Dilihat dari grafik bintang meja pasir, ada titik kuat dan titik lemah. Kita harus melancarkan serangan di saat yang sama. Namun situasi spesifik akan muncul setelah kita masuk. Kalian semua adalah orang kuat abadi. Tanpa kecerdasan yang akurat, setiap orang perlu beradaptasi. Pegang slip giok transmisi suara agar kita bisa saling memperkuat jika situasinya berubah. Ucap Xiaoyan. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, setiap orang adalah eksistensi setingkat leluhur, dan dia tidak perlu membuat terlalu banyak pengaturan, hanya beberapa panduan taktis. Saat ini, Taizu menempati beberapa titik kuat kehampaan Laut Timur. Aliansi Dewa Pertarungan adalah salah satunya. Bintang Hongmeng juga telah jatuh. Di garis depan ada 6 jenderal dan 3 panglima. Meski semuanya disebut jenderal, ada yang kuat dan lemah di antara 6 jenderal ini. 3 di antaranya adalah 3 bersaudara dari keluarga Ju. Menurut kabar, kekuatannya dari ketiga bersaudara ini adalah kakak laki-laki tertua telah mencapai tingkat ketiga, dan 2 lainnya tidak lemah dan telah mencapai tingkat kedua. Tidak peduli apa, yang penting ketiga bersaudara itu harus bekerja sama di dalam dan di luar. Jika mereka bersatu, mereka akan memiliki keterampilan kombinasi dan ekspansi yang kuat yang sangat sengit. Pada saat ini, Xiao Yueli juga menceritakan beberapa informasi medan perang yang telah dia pelajari. Melihat kerumunan orang di sekitar, suasananya berangsur-angsur meningkat. 3 bersaudara Ju. Oke, ayo kita lakukan pada mereka. Xiaoyan mencubit dagunya saat mendengar ini. Ini adalah pilihan terbaik untuk menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Istri Xiaoyan semuanya ada di dunia bawah, dan dia bisa sangat merasa nyaman di sini. Jadi dia belum pergi untuk melihatnya sampai sekarang. Dalam situasi yang krisis ini, Xiaoyan tidak berani menunda sama sekali. Xiaoyan tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia miliki sekarang. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengubah situasi pertempuran? Dia harus bergegas sekarang. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, suara angin bertiup datang dari kota Fengdu. Hal pertama yang menarik perhatian adalah 2 sosok tinggi, seorang pria dan seorang wanita. Kakak kedua, teriak Xiao Yueli. Melihat 2 sosok di depannya, Xiaoyan berhenti sejenak. Sebagai seorang ayah, dia kurang memiliki banyak waktu untuk ketiga anaknya. Anak Xiaoyan yang tumbuh hingga saat ini telah tumbuh dengan banyak tekanan. Sebagai seorang anak, keinginan terbesarnya dalam hidup ini mungkin adalah mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Tidak terkecuali Xiao Xiao dan Xiaolin. Xiao Xiao sangat mirip dengan Cailin. Dia tinggi dan ramping, dan dia bahkan lebih anggun sekarang. Kaki putih rampingnya mengenakan gaun panjang, memamerkan tubuhnya. Dia tidak merahasiakan sosoknya yang sempurna. Setiap guncangan yang disebabkan oleh setiap putaran tubuh Xiao Xiao, Xiao Yueli tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri dan segera berbalik. Alis Xiaolin lebih mirip dengan Xiaoyan, dan karena ketampanannya, dia tampak lebih tampan daripada Xiaoyan. Xia Xinghui datang ke sisi Xiaolin dan mengacungkan jempolnya. Hahaha, kamu memang lebih tampan dari ayahmu, ucap Xia Xinghui. Ayah. Xiao Xiao dan Xiaolin memandang Xiaoyan dan segera menangkupkan kedua tangannya. Ayah, kamu memanggilku ayah? Kalian berdua sudah dewasa. Ayah benar-benar menyesal karena tidak memberikan kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah. Ayah benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis, ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit.
Xiao Xiao dan Xiaolin tertegun sejenak kemudian berkata, "Ayah, kami semua telah dewasa. Meskipun kami kurang kasih sayang dari ayah, tapi kami mengerti. Oleh karena itu, kami ingin melakukan perjalanan bersama ayah," ucap Xiaolin dengan nada tegas. Keduanya mengenakan armor besi. "Kalian sudah mengetahui situasinya. Sebagai seorang ayah tidak ingin melibatkan kalian dalam pertempuran ini," ucap Xiaoyan alisnya berkerut. "Meskipun kita tidak sekuat kakak ketiga, seperti kata ayah, kita harus mempertahankan dunia sensi ini. Kita harus melindungi dunia ini. Meskipun taruhannya hidup dan mati." Xiaolin tidak takut mati. Xiaolin menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Dia dipenuhi amarah. Ketegasan di matanya mengingatkan Xiaoyan akan masa mudanya. "Hahaha, seperti yang kuharapkan. Kalian bertiga secara alami akan pergi bersama," ucap Xiaoyan melihat tekad anak-anaknya. Dan jika mereka terus tinggal di dunia bawah demi keselamatan, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar berkembang. Pada saat anaknya datang, Xiaoyan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua anaknya benar-benar akan menembus tingkat keabadian kaisar, dan bahkan mencapai langkah kedua keabadian kaisar. Meskipun tidak sekuat Xiao Yueli, reinkarnasi dari Hades, namun bakat mereka lumayan. Namun bisa dibayangkan bahwa untuk bisa menerobos keabadian kaisar, selain tumbuh di alam dewa api, mereka tidak pernah kekurangan sumber daya. Dan setelah datang ke dunia bawah, dengan bantuan pendukung seperti Xiao Yueli, akan sulit bagi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan tidak dapat membayangkan upaya apa saja yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa seperti Xiao Yueli, jadi mereka harus mengerahkan 100 kali atau bahkan 1000 kali lipat. Tentu saja, berkat keberuntungan Xiaoyan sebagai ayahnya, dunia sensi pasti akan memihak mereka. "Yueli, Raja Tianzang tidak ada di sini, dan dunia bawah tidak akan ada tanpamu. Kali ini," sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Xiao Yueli segera berkata dengan serius, "Ayah, jika ayah tidak mengajak kami bertiga akan senasib dengan ayah. Jika ayah berani meninggalkan kami tidak akan berhenti merajuk, bahkan kami akan menangis," ucap Xiao Yueli. Xiaoyan tertegun sejenak. Melihat Xiao Yueli yang sangat serius, dia hanya bisa setuju. "Jangan khawatir, ada raja pemutar roda di dunia bawah. Orang itu sangat pintar." Dia tidak bisa berbicara dengan Xiao Yueli. Sekarang setelah dia memutuskan, Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Berangkat!" Xiaoyan memberi perintah dan tidak ragu lagi. Beberapa bahtera membawa 10.000 keabadian dewa, serta tim Virals yang tidak kenal takut, dan 3 saudara laki-laki dan perempuan berubah menjadi pelangi dan menghilang di dunia bawah. Di Fengdu masih ada tata letak halaman yang familiar. 2 sosok yang cantik yang luar biasa dalam gaun merah cerah menatap ke arah tabut yang jauh. Sambil memegang kedua tangannya, dia memeluknya di dadanya, yang menyembul bagai buah persik dan mengumpat dengan marah. "Orang ini tidak datang menemui kita ketika dia kembali. Sungguh memalukan." "Saudari Cailin, apakah kamu tidak tahu karakter saudara Xiaoyan? Jika situasi yang tidak terlalu mendesak, mengapa dia tidak datang? Itu hanya anak kita." Wajahnya penuh kekhawatiran, dan dia mengepalkan tangannya seolah berdoa. "Jangan khawatir, orang itu sudah sangat kuat. Itu adalah anak-anak kita dan anak-anaknya. Jangan khawatir, dia pasti akan melindungi mereka." Meskipun kata-kata penghiburan Cailin kedengarannya tidak bagus, sepertinya masuk akal. Kekhawatiran Sun Er hanya bisa diatasi dengan menunggu mereka kembali dengan selamat. Di halaman Fengdu saat ini, ada lebih dari 2 sosok yang melihat ke atas. Dan mereka semua tampak khawatir. Saat ini Xiaoqi memegang pedangnya erat-erat, tapi matanya menunjukkan keengganan. Dia telah berlatih sangat keras, tapi dia masih tidak bisa mengejar suaminya. Sesosok yang duduk di sampingnya melihat keadaan pikiran Xiaoqi dan berbicara. "Jangan sedih, bukankah aku juga akan dicampakkan? Dewa punya takdirnya sendiri. Ikuti saja pengaturannya." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.